Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, senantiasa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita bisa duduk bertafakur di masjid yang mulia ini guna melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, keluarganya, dan kita sekalian pengikutnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, khatib selalu berwasiat khususnya kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, seorang anak akan tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu dengan menyesuaikan lingkungannya. Orang tua, saudara, keluarga, kerabat, tetangga, serta teman adalah aktor-aktor yang berperan membentuk karakter seorang anak. Penanaman nilai-nilai positif sejak dini akan memengaruhi tumbuh kembang serta karakter seorang di masa depan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya bahwa setiap anak lahir dengan fitrah yang suci. Namun lingkungan di mana ia tumbuh yang membentuk karakternya, apakah tetap sesuai dengan fitrah asal atau justru menyimpang darinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala fitrah wa abawahu yuhawidani aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang lahir itu menetapi kefitrahan, sedang kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis tadi menjelaskan bahwa fitrah agama seorang anak sangat dipengaruhi oleh orang tuanya, yang merupakan bagian dari lingkungan tempat ia tumbuh. Seperti halnya fitrah agama, karakter dan moral anak juga dibentuk oleh lingkungan tersebut. Lingkungan inilah yang akan memberi warna dan membentuk anak, apakah ia akan menjadi pribadi yang baik atau sebaliknya. Karena itu penting sekali bagi kita untuk mendidik karakter anak dengan baik sejak dini, supaya di masa depan ia bisa tumbuh menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran surat Luqman terdapat 3 cara Luqman Hakim memberi nasihat kepada anaknya. Cara ini dapat dijadikan teladan
bagi orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Berkaitan khotib sampaikan nasihat tersebut. Yang pertama, orang tua harus memahami bahwa nasihat yang baik dan mudah diterima bukanlah nasihat yang diberikan dengan tekanan, melainkan nasihat yang disampaikan dengan kelembutan. Jika merujuk kepada cara Luqman memanggil anaknya, kita dapat lihat Luqman memanggilnya dengan kata ya bunayya, wahai anak kecilku. Panggilan tersebut merupakan panggilan hangat seorang ayah kepada anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasehatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Surat Luqman ayat 13. Imam Jalaluddin Asyayuti dalam tafsir Jalalain menjelaskan bahwa ungkapan ya bunayya yang memiliki makna wahai anak kecilku merupakan ungkapan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Banyak sekali orang tua yang salah kaprah ketika memberikan nasihat kepada anaknya dengan menyampaikan nasihat secara kasar, membentak, bahkan tidak jarang kita temukan ada yang sampai melakukan kekerasan fisik supaya anaknya mau mendengarkan nasihat yang diberikan. Tentu saja hal tersebut merupakan kesalahan. Alih-alih anak akan menurut dengan baik, malah ia akan melaksanakan nasihat karena terpaksa dan takut. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Yang kedua, nasihat yang baik dan mudah diterima adalah nasihat yang berdasarkan argumentasi dan alasan yang jelas, sehingga menjadikan pendengarnya menerima nasihat yang diberikan. Hal ini juga dicontohkan oleh Luqman ketika menasehati anaknya agar tidak durhaka kepada orang tua, selalu mendirikan sholat, amal ma'ruf nahil munkar, tidak bersikap angkuh dan selalu rendah hati. Luqman menyampaikan nasihat-nasihatnya dengan argumentasi yang jelas agar mudah diterima oleh anaknya. Contohnya, nasihat untuk tidak mendurhakai orang tua. Luqman menguatkannya dengan mengingatkan perjuangan orang tua dalam mendidik anak sejak kecil. Pendekatan ini lebih mengena di hati anak karena disampaikan dengan logika yang runut, bahasa yang mudah diterima, dan disertai alasan yang jelas dan konkret. Hadirin yang Jum'ah yang dirahmati Allah. Poin ketiga, pada dasarnya nasihat itu tujuannya adalah berharap agar orang lain mendapatkan kebaikan. Kita hanya menunjukkan jalan yang benar dan tidak perlu memaksakan hasilnya. Apakah nasihat itu diterima atau tidak? Prinsip ini juga berlaku dalam mendidik anak. Anak adalah amanah dari Allah dan orang tua diberikan tanggung jawab untuk merawat serta mendidiknya. Namun ingatlah bahwa hak untuk membentuk karakter anak sepenuhnya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah berusaha semaksimal mungkin, orang tua harus memiliki sikap qanaah, yaitu merasa cukup dan ridho dengan hasilnya. Karena tugas kita hanya berusaha, sementara hasilnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Itulah upaya yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam membentuk karakter yang baik pada anak. Sebuah bangsa yang baik
akan terbentuk dari individu-individu yang berkarakter dan bermoral baik. Semoga kita yang telah diberikan amanah sebagai orang tua termasuk ke dalam golongan orang tua yang berhasil mendidik anak-anak kita menjadi pribadi yang baik dan mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.